Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat jemaah Majelis Hasim Sepuh yang sangat saya banggakan, Amin. dan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat saudara-saudara kita yang selalu eksis dalam YouTube kami Hobi Sedekah, semoga dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan dipercepat pelunasannya. Amin. BR-nya dan lunas. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka membaca dan mentelaah apa-apa yang disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan belajar kita semua, insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan diakui dadas umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para hadirin, para bapak, semua anggota jamaah Majelis Hasim Sepuh yang sangat dimuliakan Allah. Sabda beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila hal baqiya min birrin abawaihi syai'un abirruhuma ba'da mautiha. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, hisalu arba', as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahmi allati la rahimalaka illa min qablihima wa hadha alladhi baqiya anka min birrihima ba'da mautiha. Rawahu Ibnu Majah wa an Abi Usaid. Sesungguhnya masih adakah kebaktian kepada orang tua setelah kedua orang tua meninggal? Itu ada orang sahabat, salah satu sahabat yang bertanya pada Rasulullah, masih adakah kebaktian kita sebagai anak, bakti kita kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yaitu ada 4 perkara yang ketika kita berbakti kepada orang tua selagi orang tua sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu as-salatu alaihima. Kita mendoakan kedua orang tua kita. Semoga dengan doa kita, cara berdoa gimana? Banyak sekali. Dengan mendoakan semoga bapakku
ditempatkan di surganya Allah. Ibuku ditempatkan di surganya Allah. Jadi doa yang baik kita panjatkan, itu salah satu kita mengabdi pada orang tua yang sudah wafat. Jadi orang tua yang sudah wafat sendiri itu akan merasakan doa-doa kita. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi ngendikan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama sedekatin jariyatin, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh dan solihah. Kalau kita masih berbakti pada orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal, masih kita berbakti, yaitu mendoakan yang terbaik, sehingga kita menjadi anak yang betul-betul mempunyai predikat sholihin dan wasolihah. Amin. Itu yang pertama. Jadi kita harus selalu optimis, selalu bertubi-tubi mendoakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan lupa, orang tua kita adalah segala-galanya. Kita menjadi pengusaha besar, Amin. bahkan kita menjadi pedagang kaki lima, seperti sponsor di Hobi Sedekah Pak D Kompas. Amin. Itu juga tidak lain dengan jerih payah dia, bukan, tapi berkat doanya orang tuanya. Amin. Jangan kita sombong dengan kekayaan kita yang kita kerja, belum tentu. Tapi kalau dengan bersama-sama doa pada orang tua, akan bisa. Umpama kita diganjar menjadi orang kaya yang selalu bersedekah, seperti apa, hobi di channel YouTube kita, yaitu Hobi Sedekah. Terus bakti yang kedua ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu wal istighfaru lahuma, membacakan istighfar, minta ampun beliau yang sudah meninggal. Itu salah satu dari bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Gimana Pak cara doanya? Wah, itu doa dari lulusan TK sudah bisa. Tapi betul-betul manfaatnya luar biasa. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara memintakan ampun. Pertama, kita minta ampun sendiri dengan dosa-dosa kita. Kedua, kita memintakan orang-orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, karena doa tersebut akan menyoblos aras, sehingga sifat ghafurnya Allah akan diturunkan kepada orang tua-tua kita yang sudah meninggal ketika anaknya mau mendoakan. Sebaliknya, kalau anak kita atau kita sendiri itu selalu maksiat, orang tua akan ikut disiksa dengan kelakuan kita. Itulah
yaitu apa? Ngabekti marang orang tua. Para jamaah Majelis Taklim Hasim Sepuh yang sangat dipermuliakan Allah. Amin. Terus yang ketiga yaitu wa infadhu ahdihima, yaitu ketika orang tua masih hidup mempunyai pesan janji-janjinya, maka kita sebagai anaknya harus bisa menutupinya. Itu cara untuk mengabdi pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Iki musola, upama orang tua kita masih sugeng itu orang membangun musola, mari kita teruskan dengan kultur-kultur budaya, dengan kultur-kultur Islami yang disebut-sebut nasionalis religius. Atau orang tua punya hutang, punya apa, dan kita harus bisa menjawabnya, menyaurinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bekti pada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Terus hikmat yang terakhir, yang keempat, yaitu memuliakan teman orang tua kalian semua ketika masih hidup. Orang tua kita sudah meninggal, apa haknya kita bekti marang orang tua? Yaitu memuliakan, ikroman disodikihima, yaitu memuliakan teman-teman dekat orang tua kita. Itulah salah satu kita ngabekti marang orang tua yang betul sudah meninggal dunia. Upamanya dulu bapak kita berteman orang seperti ini, seperti ini, yang baik lah maksudnya, bukan yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik. Kita ikut memuliakan beliau. Seandainya teman bapak kita, orang tua kita itu miskin atau membutuhkan apa, mari kita sambut beliau, mari kita muliakan beliau. Semangsa hidupnya adalah berteman kepada orang tua kita. Itu ngabekti. Karena apa? Karena teman bapak kita, orang tua kita adalah sama dengan orang tua kita sendiri yang sudah meninggal. Karena apa? Karena pertemanan itu bisa menjadi dulur. Kadang dulur bisa menjadi musuh, tapi kalau pertemanan kita, sahabat-sahabat kita bisa menjadi apa itu, seperti saudara kita. Makanya para jamaah semuanya, mari kita lakukan sebagaimana yang disabdakan beliau Rasulullah Muhammad SAW, dengan ngabekti marang orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Ada 4 tadi, mari kita kaji bareng-bareng, kita amalkan sebagaimana kita cinta pada orang tuanya sendiri-sendiri. Maka dari itu para jamaah semuanya, semoga dengan kajian sangat singkat ini bisa merubah diri kita, bisa paham dengan apa yang saya katakan, sehingga kita sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan, sehingga kita menjadi anak yang betul-betul soleh dan solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Ketupat songko meduro menawi lepat kula nyuwun ngapura. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.